Kalau Lydia ya? Iya. Jadi sama iya, oke. Susah nggak tadi nyari tempat? Enggak sih dari rumah. Dari mana tadi? Dari rumah. Dari rumah langsung ke sini, nggak ada kerjaan atau apa? Enggak. Lagi cuti. Oh lagi cuti. Kalau boleh tahu kenapa mau datang ke sini? Ada permasalahan apa? Gimana ya kan? Saya ini kan udah lama pacaran kan. Ya. Tapi mau melanjut ke tahap selanjutnya itu kayak masih ada beban gitu. Nggak tahu juga kenapa. Masih ada beban. Hmm. Emang udah berapa lama ya pacaran nih kalau boleh tahu? Udah 6 tahun sih. Beda jarak umurnya? 2 tahun. Oh 2 tahun. Berarti udah kenal dari SMA lah. SMA. SMA. Kalau dari pihak orang tua sendiri apakah udah setuju dengan hubungan kalian? Udah sih, udah ketemu dua-duanya, cuma ya dari kaminya sih kayaknya ya. Atau saya juga nggak tahu. Kayak masih ada beban gitu. Yang Mbak rasakan nih, itu apa sih? Maksudnya kok bisa ngerasa kayak gitu tuh? Kenapa dari belum yakin, kenapa takut, atau mungkin karena pihak cowoknya yang belum menunjukkan bahwa dia cocok menjadi suami yang baik atau gimana? Kayaknya ya sampai sekarang sih masih sering beda-beda pendapat gitu. Kayak masih susah egonya masih kenceng banget dua-duanya. Beda pendapat. Biasanya beda pendapatnya dalam hal apa sih? Banget dari apa ya? Hal kecil juga bisa beda pendapat sama dia. Hal kecil. Seperti contohnya? Misalnya kayak pilihan saya maunya ini, tapi dia maunya itu gitu. Terus jadinya debat-debat gitu. Kayak masih anak-anak gitu mbak, susah juga dia. Berdebatnya itu berdebat dengan cara yang wajar atau wajar sih. ya seperti Seperti biasa kan nggak sampai mengucapkan kata-kata kasar atau ingin putus atau apa? Oh enggak. Kayak gitu. Terus waktu jadian, coba kita flashback ke belakang, waktu jadian pertama kali itu sampai sekarang gitu tuh yang Mbak rasain itu apa gitu? Sebenarnya sih nyaman sama dia. Dewasa dia orangnya, cuma kadang gimana ya, satu titik itu pasti karena kita kalau jenuh itu ada konflik dari kecil jadi besar gitu sih. Oh rasa jenuh ini berarti ya? Kan gitu. Tapi apakah rasa jenuh ini berpengaruh terhadap perasaan sayang nggak sama dia atau ya saya yakin nggak sama dia nggak? Enggak. Jadi cuma jenuhnya ini dia jenuh aja gitu maksudnya? Iya kayak kesingkir apa sih kok dia gitu? Oh berarti nggak dalam jangka waktu yang lama ya? Oke. Terus selama 6 tahun ini kira-kira yang bikin Mbak nggak yakin itu apa gitu? Maksudnya kan udah mengenal dia, udah tahu karakternya dia gitu. Mungkin ada beberapa hal gitu yang bikin Mbak yakin itu apa aja? Mungkin kayaknya pekerjaan saya kali ya. Pekerjaan saya kayak masih sibuk itu, kadang masih berkata. Iya kerjaan dianya juga kadang masih was-was gitu kalau saya berkata. Kalau dia kerjaan apa ya? Dia ya di perusahaan juga sih, cuma kan kami beda perusahaan. Berarti sama udah kerja kan? Udah kerja. Kerja. Terus yang bikin dia was-was gitu tuh karena apa ya? Kadang handphone saya ini suka dia nggak bisa dihubungi katanya gitu. Karena saya juga belum tentu lagi sibuk ngapain, saya sinyal atau apa kan. Cuma karena itu kadang jadi masalah lagi kayak gitu. Itu cuma karena hal sepele. Masalah sepele doang. Itu buat saya juga jadi beban. Kalau langkah selanjutnya tuh gimana ya itu? Dan juga takutnya kan nanti masa kalau udah nyampe ke tahap selanjutnya masih belum lagi kuat. Tapi udah pernah coba dikomunikasikan belum sama pasangannya? Udah sih, tapi ya masih gitu. Makanya saya juga bingung, entah saya yang salah atau dianya kan juga nggak tahu. Oke, terus kalau misalnya nih kita lihat kan selama 6 tahun berpacaran ini tuh apakah tujuan dari pacaran itu sudah tercapai atau belum? Kalau boleh tahu menurut Mbak sendiri tuh tujuannya itu tujuan orang berpacaran itu apa sih? Udah sampai ke tahap selanjutnya masih memang menikah, sama tangga, punya anak gitu. Nah itu apakah
untuk mencapainya itu kira-kira udah pas nggak sih gitu? Maksudnya dari hubungan Mbak ini sesuai dengan tujuan itu apakah udah tercapai belum? Sampai semua sih belum sih ya Mbak. Naik ke sikap kami sih kayaknya masih belum. Sikapnya? Iya, menurut saya segitu. Iya. Saya bingung juga nih makanya saya kayak sama Mbak terus ini rasanya yang salah kali ya atau gimana? Nah, sebenarnya coba kita bahas soal keluarga dulu. Tadi kan Mbak Duna katanya keluarga udah merestui, yang kedua kita juga udah mengenal kan sama lain. Apakah keluarga mendesak untuk segera cepat menikah? Ada sih. Dari pihak media atau dari pihak? Ya, kedua-duanya. Dua-duanya karena sudah sering mengenal itu ya. Terus waktu didesak menikah itu apakah Mbak merasa terbeban atau dia juga merasa terbeban akhirnya memutuskan untuk segera menikah, atau memang menikah itu keinginannya dia? Ada beban sih, kalau dari saya ada sih yang banyak. Ya itu tadi masalah kerjaan, terus juga saya takut ke depannya gimana gitu. Kalau dari pasangan saya sih ada juga mau lagi gitu. Mungkin dia punya ketakutan sendiri gitu, nggak tahu. Tapi maksudnya ini kan orang dia memutuskan untuk mau mengajak Mbak menikah itu lewat berbicara, maksudnya lewat komunikasi atau saat ada orang tuanya atau memang lagi berdua? Saat ya komunikasi berdua sih. Lagi berdua kan. Nah itu Mbak udah pernah coba tanya belum, itu memang karena dia memang sudah siap gitu atau karena memang desakan orang tua? Saya belum. Oh, belum Saya nanya. nanya sih. Oh itu coba kalau menurut saya itu coba dipertanyakan dulu, karena bisa aja kan mungkin dia itu terburu-buru atau mendesak menikah juga karena desakan dari orang tua, karena kan 6 tahun pacaran, 6 tahun yang pacaran itu bukan merupakan apa ya istilahnya waktu yang cukup lama gitu, dan biasanya kan orang tua berpikir bahwa ya ini orang kenapa kok nggak cepat aja dilakukan pernikahan gitu, karena nggak bagus juga apabila orang-orang melihat gitu sering pergi berdua apa tapi seperti itu gitu. Nah itu coba dipertanyakan lebih lanjut gitu, jadi Mbak juga nggak istilahnya ternyata bisa aja nanti suatu saat ditemukan bahwa sama-sama belum yakin kan kayak gitu. Nah terus kalau kita bahas soal lebih ke depannya nanti. Nah menurut Mbak tujuan menikah itu apa? Maksudnya setelah dia apa nanti yang ingin dicapai? Yang dicapai ya punya keluarga bahagia, punya anak gitu kan, lucu punya anak yang memiliki rumah gitu. Nah kan ini lagi tahap pacaran gitu. Apakah tujuan pernikahan yang dia ingin capai juga seperti itu juga merupakan suatu hal yang penting gitu kan? Banyak perceraian yang terjadi itu karena tujuannya itu berbeda gitu. Tujuan antara suami dan istri itu berbeda, that's why terjadi perceraian gitu. Nah di masa-masa berpacaran dan mengenal itu kita harus sebagai wanita harus was-was juga gitu, karena apa yang tujuan kita untuk menikah itu pastikan sama dengan tujuan pasangan kita juga untuk menikah gitu. Nah, itu hal yang kedua yang Mbak harus istilahnya pertanyakan lebih dia gitu, sama dia gitu. Nah kalau soal background keluarganya apakah sama gitu, maksudnya keluarganya dia dengan keluarga Mbak itu sama gitu hubungannya gitu, karena hal itu juga akan mempengaruhi. Bagaimana? Apakah sama? Misalnya kayak dia broken home atau keluarganya dia kurang akrab satu sama yang lainnya? Sama sih. Sama aja kan, kayak seiman juga. Sempat beda sih awal-awal itu, lumayan udah lama soalnya saya ada masalah dengan agama itu. Cuma sekarang untungnya udah selesai. Jadi udah selesai. Itu yang bikin Mbak yakin juga kalau dulu sempat awal dia mau ngajak ke itu ngomong pernikahan gitu, saya sempat flashbacknya hal gituan. takut hal itu Takutnya terjadi lagi ya. Tapi untuk saat ini kan Enggak. jadi kalau orang ketakutan di belakang itu udah ditinggalin aja gitu kan, harus melangkah lebih maju lagi. Nah terus nih soal tadi Mbak kan ada bilang gitu kalau Mbak merasa kayak diri Mbak yang salah gitu kan, kayak nah emang yang Mbak rasakan itu apa sih? Memandang suatu pernikahan itu seperti apa sih? Saya agak cemas. Cemas ya? Iya. Cemas ya? Coba tolong dijelaskan seperti apa gitu? Ada rasa takut untuk melangkah ke suatu lingkungan yang baru
sih. Oh, belum ada ya. Jadi ini ajakannya dia menikah itu dia benar-benar secara formal mengajak Mbak untuk menikah atau sekedar ya bagaimana kalau kita melanjutkan lebih jauh gitu? Formal sih. Benar-benar Ya, udah. heeh. Oh, ada dia menargetkan nggak untuk tanggal kapan gitu atau kira-kira berapa bulan lagi gitu? Katanya sih secepatnya, tapi ya kalau saya siap dan dia juga siap gitu kan. Proses cepatnya itu juga nggak tahu kapan. Nah kalau saya belum siap dengan dia siap, gimana? Tapi juga. Oh ya, oke, saya paham. Tapi maksud saya itu apakah dia menargetkan bahwa iya 1 tahun lagi gitu? Karena kan untuk persiapan menikah sendiri itu kan lama kan, butuh waktu yang cukup lama itu sekitar 3 bulan, 6 bulan itu. Tahun depan ya. Tahun depan ya. Tahun depan. Tahun depan. Oke. Terus kalau misalnya dalam hal-hal secara komunikasi atau hal-hal kesehariannya itu ada permasalahan juga nggak sih? Nggak ada juga sih. Cuma saya emang kalau saya ini jarang komunikasi saya. Oh, jarang komunikasi kalau lagi di kantor atau? Lagi di kantor jarang sih. Tapi sekarang komunikasinya baik kan? Baik. Jadi cuma yang bikin Mbak nggak yakin itu karena takut kalau jauh, bukan dari pihak cowoknya kan yang karena beda agama atau apa? Ada itu juga sih katanya, cuma lebih ke takutnya saya. Oh, takutnya nggak aja. I see. Hal-hal kayak gini nih sering menjadi apa ya, istilahnya kayak bukan maksud kayak apa, mempengaruhi gitu sebuah hubungan gitu. Apakah Mbak udah menyampaikan atau udah mencoba mengkomunikasikan hal seperti ini gitu? Udah sampai sih Mbak, cuma ya sama-sama bingung juga, nggak tahu udah gimana dengan saya yang. Oh, dia juga tidak Iya. memberikan. Bagaimana waktu itu coba Mbak kasih tahu dia ngomongnya gimana sih? Ngomong soal masalah kayak gini. Dia bilang sih, udah kita pelan dulu, kita coba bangun supaya lebih yakin lagi. Ini cuma gitu. Tapi Mbak juga nggak menemukan gitu kenapa nggak yakin gitu? Iya, bukan takutnya itu karena apa? Takutnya karena apa? Apakah Mbak itu punya teman yang mungkin cerai atau sering bertengkar dengan pasangan setelah menikah? Ada teman dekat saya yang kayak gitu. Teman dekat. Terus kalau orang tua sendiri di rumah hubungannya bagaimana? Baik-baik sih. Nggak pernah bertengkar atau apa gitu yang nggak pernah? Nggak ada perasaan, nggak ada. Nggak pernah ya. Sampai sekarang juga enggak ya. Jadi background keluarga juga baik kan, maksudnya nggak mempengaruhi dalam hal yang memandang pernikahan itu buruk kan. Kalau misal ingin menikah tadi Mbak udah bilang tujuannya ingin mempunyai keluarga yang bahagia dan mempunyai anak itu kan. Nah kalau dipikir-pikir, gitu, maksudnya coba Mbak melihat gitu, setelah mengenal keluarga dia, apakah dia juga memiliki background keluarga yang seperti itu gitu? Sebenarnya iya sih. Iya sih, karena udah mengenal apa. Iya. Atau karena saya dipengaruhi sama cerita teman saya kali ya. Seberapa sering Mbak mendengar ceritanya? Dia kalau ada masalah dia saya curhat gitu ke saya. Tentang pernikahannya dia, karena dia baru nikah ya. Kalau betul dia umur berapa ya? Beda 2 tahun juga sama saya. Jadi dia lebih tua atau Lebih tua dari saya. Lebih perempuan perempuan juga. Perempuan. Mendekat gitu. Biasanya apa aja yang dia ceritain? Lain dia cerita sama suaminya kayak kadang kasar. Waktu wawancara dulu enggak, tapi kalau nikah ngomongnya jadi kasar. Saya gitu sih dia cerita. Dia udah menjalin pacaran berapa lama? Kalau nggak salah 4 tahun kan dia. Pacarannya 4 tahun. Menikahnya ini kan baru-baru. Kayaknya baru setahunan lah. Baru setahun. Iya. Jadi udah kenal 4 tahun itu ya pacarannya baru setahun menikah. Nah itu dia ceritanya itu awal-awal setelah menikah atau Awal menikah dia emang nggak ada cerita. Dia kehidupannya sama ini. Gitu. Jadi dia mempengaruhi Mbak cuma kayak jangan cepet-cepet nikah atau apa gitu. Ada masukan gitu juga sih. Tadi dia punya anak kecil kan, terus dia Dia udah punya anak. Iya.
Kalau misalnya tahun depan berarti umur 25 gitu. Dan pas Mbak juga berarti umur 27-28. Terus yang membuat Mbak takut melangkah itu kenapa? Karena tadi dilihat dari cara Mbak berbicara dan biasa Mbak itu Mbak nggak nyaman untuk membicarakan soal pernikahan dan nggak nyaman juga gitu untuk melangkah lebih jauh gitu menurut pasangan. Kayaknya sih omongan orang sekarang ya. Karena omongan Ya mungkin teman itu tadi. Ada yang bilang juga sama saya gitu. Nah, tapi Mbak tinggal di mana sih kalau betul sama orang tua atau enggak ya? Sama orang tua juga. Enggak, apakah Mbak udah pernah mencoba komunikasikan ini dengan orang tua? Udah sih, Sama tapi mama atau sama mama ada kesulitan. Tapi dia bilang kan balik ke saya lagi gitu, gimana lagi pasangan. Apakah itu cukup membantu Mbak? Saya masih kurang sih. Merasa kurang. Iya. Jadi sekarang Mbak melihat memproyeksikan diri Mbak ke teman. Jadi takut seperti itu. Iya. Kan? Jadi bikin Mbak nggak nyaman karena teman itu tadi. Iya. Cerita dia yang negatif. Nggak punya teman yang istilahnya kayak pernikahannya bahagia gitu loh. Ada sih, cuma karena mungkin dia teman sebelah saya kali ya, jadi lebih baik cerita ke dia gitu. Seberapa intens dia bercerita? Bisa aja cerita. Hampir setiap hari. Dan nggak ada baik-baiknya sama sekali. Ada sih, cuma lebih baik jeleknya deh yang dia cerita gitu. Mungkin itu dia juga harus untuk menceritakan masalahnya kali ya Mbak. Iya. Maksudnya kita mau dari sini ya kayak. Iya mungkin. Mungkin sekalian bersama pasangan gitu karena kita kan tidak tahu kan bagaimana latar belakang keluarga mereka dan hubungan mereka itu bagaimana. Kalau menurut saya tuh tadi, maksudnya selamatkan dulu tujuan utama itu tadi gitu kan sama pasangan juga. Terus bagaimana sih ke depannya ingin dicapai dari keluarga itu apa? Terus kalau bahas soal pernikahan, menurut Mbak itu pernikahan yang bahagia itu seperti apa? Bahagia tuh ya pasangan tuh saling mengerti lah, saling mengerti, sabar. Dia bisa bimbing saya, saya juga bisa membantu dia dengan saya. Itu kayak seperti itu. Iya. Apakah dia sudah saya udah sesuai gitu dengan bayangan Mbak, harapan dan ekspektasi Mbak? Sudah sih, dia benar saya masalah, dan saya membuka pandangan saya ada. Jadi udah sesuai lah ideal banget gitu menjadi suami Mbak. Saya sih. Cuman ada beberapa hal itu tadi, ya halnya itu bukan dari dia tapi kedua belah pihak kan, maksudnya soal hal kecil menjadi besar, terus masalah komunikasi gitu kan. Nah di sini saya melihat gitu bahwa kurang sebenarnya permasalahannya itu bukan dari hubungan ini, maksudnya hubungan ini ya udah berjalan 6 tahun lah. Apabila udah berjalan 6 tahun itu secara otomatis kan udah melewati masa-masa sulit dan masa-masa senang, dan kenyamanan itu hanya bertahan 1-5 tahun. Selebihnya itu ya pilihan. Ketika udah memilih bertahan dengan dia, berarti secara otomatis kan ya udah bisa gitu menerima dia dan udah ya aksaranya kayak rasa nyaman itu ya udah gitu, udah nggak dicari lagi gitu. Nah soal lebih lanjut untuk menikah itu bukan mungkin bagaimana Mbak menyampaikan itu tuh harus lebih tepat lagi gitu, karena kebanyakan orang yang kesini soal takut berkomitmen itu karena dia tidak bisa menyampaikan apa yang dia rasakan gitu. Kebanyakan orang hanya berbicara soal kamu sih, kamu, tapi nggak bilang soal aku gitu. Nah kan kebanyakan pasangan bertengkar bahkan sampai kasarnya putus dan berakhir itu karena lebih menyalahkan pihak pasangannya. Padahal sebenarnya menjadi permasalahan bisa saja diri kita sebagai wanita gitu. Karena ya itu tadi kita juga udah bekerja apa segala macam gitu, nggak mungkin kita akan melepaskan itu gitu. Apalagi kalau nanti jadi menikah dan punya anak, berarti fokusnya kan terbagi dua gitu kan. Nah hal kayak ini bagaimana kita mengkomunikasikannya itu harus tepat gitu. Jangan sampai menyakiti pihak dia atau menyakiti diri kita sendiri, dan kita
berpura-pura gitu. Nah, coba sekarang kita nggak membayangkan, tapi kira-kira bagaimana sih Mbak akan menyampaikan lagi gitu. Karena kan bagaimanapun juga komunikasi itu adalah nomor satu dalam sebuah hubungan gitu. Kalau kita memang nggak merasa nyaman atau merasa ada yang kurang, itu langsung segera sampaikan. Coba rangkai kata-kata yang akan sampaikan nanti kepada pasangan apa aja gitu. Jadi ya anggaplah saya ini pasangan. Enggak sama ya. Pasti dia kan ngomong serius gitu. Ya pasti serius, jangan bercanda. Kan ini lebih jauh. Terus ngomong ya ngomong masalah kayaknya di saya ini begini deh gitu. Kurang yakin, kurang berani untuk melangkah, terus belum siap untuk menjadi seorang istri gitu ya. Mungkin saya bilang Kayak gitu. Nah, terus respon seperti apa sih yang Mbak harapkan nantinya? Katanya sih dia memberikan saya ya keyakinan juga gitu kalau misalnya bisa ya itu bisa mensupport saya deh. Menurut Mbak itu berapa persen keyakinan sih untuk menikah? Kayaknya kurang 20-30% lagi. 20-30% keyakinan. Orang yang menikah itu menurut Mbak apakah dia belum teryakin? Maksudnya 100% yakin atau gimana? Menurut saya sih ya, kalau misalnya benar, begitu. Oke. Terus kalau nanti Mbak udah 100% yakin, apa yang bisa bikin Mbak gitu? Maksudnya akan yakin 100%? Dari kata-katanya dia atau kan kayaknya ya apa yang bagaimana dia itu membantu saya untuk yakin gitu. Membantu Mbak. Mbak expect apa sih dari tindakan dia gitu? Katanya sih apa ya lebih itu deh lebih ayo hidup kamu bisa kamu kan bisa gini kamu gini gitu kan jangan menyalahkan saya atau jangan juga menyalahkan saya gitu. Jadi menyemangati, mensupport dan selalu ada gitu ya, kayak kalau Mbak nggak yakin atau apa gitu. Oke, itu memang harusnya sebagai pasangan kan harus seperti itu juga. Nah, tapi apakah selama Mbak melihat 6 tahun ini, apakah dia pasangan yang cukup sabar untuk hal seperti itu? Karena kan jangan sampai itu kita expect something dari seseorang dan kita yang akan kecewa sendiri karena mungkin nggak sesuai. Nggak saya Udah kan, jadi ya pasti akan seperti itu gitu kan. Kalau soal teman Mbak tadi itu, ini sih menurut saya kita kan nggak bisa memilih lingkungan seperti apa yang kita mau harus kita ingin gitu kan. Tapi ya bergaul dengan orang-orang yang memang memberikan dampak positif gitu, memberikan sana ini memberikan dampak yang negatif gitu. Cerita-cerita yang baik dia diterima, yang enggak dia dibuang gitu. Maksudnya dibuang itu ya dijadikan sebagai pelajaran gitu. Belum tentu kan, apa kita nggak bisa mengeneralisasikan gitu bahwa oh ada teman kita yang pernikahannya dulu kita juga akan seperti itu tuh kan nggak bisa kita gitu karena kan yang menentukan kebahagiaan pernikahan sendiri itu adalah Mbak dan pasangan gitu. Maksudnya kita sendiri gitu bagaimana menilai dan menyelesaikan permasalahan dengan pernikahan itu sendiri. Sejauh ini saya melihat tuh tujuan dan bagaimana Mbak memandang sebuah pernikahan itu tuh sudah benar cukup baik gitu karena background keluarga yang baik-baik karena nggak bertengkar atau apa. Nah itu sudah bagus gitu, maksudnya udah oke gitu. Tinggal bagaimana Mbak memuput rasa keyakinan dan sedikit informasi itu sebenarnya nggak ada orang yang akan yakin 100% untuk menikah karena kan ya namanya perubahan gitu. Kayak kita mau pergi ke suatu tempat, Mbak kalau saya tahu kan baru dari Pekanbaru benar kan, terus orang tua pindah ke sini. Nah itu kan waktu ke Pekanbaru dan mau bekerja di Jakarta kan otomatis nggak mungkin 100% yakin kan. Nah tapi membutuhkan ya 30% keyakinan itu cukup gitu. Ya kita yang tahu batasan kita yang cukup yakin itu seperti apa dan sisanya itu selama menjalani itu gitu. Ya kasarannya banyak yang bilang sih kalau menikah itu hanya butuh 30% keyakinan, 70%-nya
sambil menjalani itu gitu. Karena ya keyakinan itu dipupuk gitu, enggak mungkin tiba-tiba langsung muncul 100%. Nah terus soal nih seperti yang kita tahu kan, pernikahan itu kan cuma sekali seumur hidup gitu. Kalaupun nantinya dia berubah atau nggak sesuai gitu dengan apa namanya, misalnya dari dia pacaran gitu, ya itu satu hal yang bukan biasa sih, tapi bagaimana respon kita sebagai seorang istri dan pasangan itu kan. Ya tapi ya itu kan itu pilihan Mbak, dan itu udah jadi keyakinan Mbak bahwa dia yang benar-benar yang pertama dan terakhir. Jadi ya jangan dibayangkan seperti teman baik tadi gitu, kayak gitu sih. Jadi apakah ini maksudnya kayak udah sedikit bertambah keyakinan, maksudnya kayak Ada sih lama. jadi Saya lebih bisa itu positif ya. jadi jangan pikir yang negatif lagi soal teman-teman itu tadi yang bercerita gitu itu ya emang itu ada yang kayak gitu. Cuman kan ya itu tadi yang saya bilang bahwa kita yang menentukan bagaimana keluarga kita dan bagaimana pernikahan kita itu sendiri. Udah mulai yakin ya, maksudnya kayak udah ada tumbuhan saya yakin itu sendiri kan. Udah sih, dari positif kan. Berpikir positif, banyak berserah gitu. Ya kalau kita kan sama-sama Kristen gitu kan biasanya, ya percayalah bahwa Tuhan yang memegang kendali hidup kita gitu. Kalau memang Tuhan memberikan seseorang gitu buat kita, ya anggaplah itu sebagai suatu berkat gitu. Percayalah bahwa ya yang menjadi pusat pernikahan, menjadi pusat kehidupan itu ya tetap sang pencipta gitu. Dia yang mengatur segalanya. Jadi Bang nggak usah takut, nggak usah merasa saya kayak membayangkan yang enggak gitu. Karena kan ya itulah ya, maksudnya percaya gitu, percaya dan berserah gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa lagi nggak bisa tinggal datang atau telepon saya lewat email juga bisa gitu. Mungkin pasangan juga bisa datang ke sini. Mungkin nanti saya ajak di sini. Iya, oke. Ya. Nah, terima kasih Kak. Iya, Terima kasih. sama-sama. Hei, dari mana? Dari teman-teman biasa, main angin, nongkrong. Dek, depan kayaknya bakal pindah deh. Pindah kemana sih? Nah, aku pindah-pindah terus sih. Mama dipindahin tugas lagi. Terus kemana? Mungkin kalau nggak ke Sumatera, ke Kalimantan nih. Kamu mama aja ke sana. Bisa aja sama bibi. Kamu juga harus ikut. Masa mama sendiri? Ya nggak mau, ya mama sendiri aja juga nggak apa-apa. Loh, masa sendiri sini sama bantu? Ya kan bibi udah kayak mama sendiri. Nggak bisa gitu. Kamu juga harus ikut mama. Gue nggak mau, dia mau sendiri sana. Masuk. Halo, halo. Jadi dia yang kemana? Oh, silakan Bu. Ada apa Ibu? Aduh, ini saya pusing. Saya ada masalah dengan anak saya. Masalahnya? Masalahnya itu kan saya harus pindah tugas di luar. Sedangkan anak saya itu nggak mau pindah ikut saya. Jadi saya bingung harus kayak gimana. Alasan dia nggak mau pindah kenapa? Katanya dia capek pindah-pindah terus. Sekarang kan kebetulan saya juga ini udah kedua kalinya dalam setahun. Oh, kedua kali. Pindah. Jadi mungkin dia malas untuk berbaur lagi sebenarnya. Oke. Jadi ini baru 6 bulan dia pindah sekolah, terus pindah lagi. Iya. Oke. Terus ibu mau pindah kemana ini? Ini sih saya ditugasin ke daerah kalau Sumatera ya Kalimantan. Cuman
masih komunikasi, cuma kan posisinya dia juga ada tugas di luar dan saya juga ada kerjaan, jadi anak saya ikut sama saya kan. Terus kalau anaknya dengan suami itu gimana? Ada sih cerita nggak? Kalau gimana Baik mereka aja, ya sebulan sekali pasti ketemu lah sama bapaknya, cuman dia nggak mau sama bapaknya. Terus ibu tahu nggak sih kalau misalnya anaknya di rumah ngapain aja? Biasanya dia pulang sekolah itu jam 2 ke jam 3. Itu kalau nggak pergi sama teman-temannya, dia ada les. Terus waktu anak ibu dengar dia kalau ibu pindah itu responnya gimana? Dia sih orangnya cuek ya. Jadi itu komunikasi kita tuh juga nggak bagus karena saya juga jarang ada di rumah. Ketemu dia juga seminggu sekali mungkin karena saya bisa kerja itu sampai malam. Kadang besok paginya saya baru pulang. Dan itu pun dia kan juga nggak ada di rumah karena sekolah kan. Pas dia pulang saya juga masih ada di kantor. Jadi sifat pasar gitu. Jadi Biasanya dia apa? kalau via sosial media itu saya sering tanya di mana. Saya mantau dia juga nggak? Kenapa? Saya mantau dia juga nggak? Sering, tapi ya karena kesibukan kali ya, jadi nggak bisa 24 jam saya tanya dia. Jadi mungkin pagi atau siang atau kadang-kadang sore baru saya cari. Terus kalau misalnya di rumah dia sama siapa di rumah? Di rumah kebetulan ada bibi, ya, ada pembantu. Ada yang nemenin ya? Ada. Sebelumnya mau nanya dulu ibu, menurut ibu gimana sih tentang anak ibu? Pandangan ibu tentang anak ibu itu gimana? Ini sebenarnya baik, anaknya nurut-nurut aja. Mungkin karena udah nyaman sama teman-temannya, terus juga ini kan masa remaja ya, jadi udah nyaman dan males buat cari yang baru lagi, teman yang baru lagi. Mungkin itu yang buat dia juga nggak mau pindah. Terus kalau di sekolahnya gitu ibu tahu nggak ada misalnya masalah atau dia ada masalah di sekolah ya dia gimana? Dia sih nggak pernah ceritain gitu. Oke, kalau gitu sebenarnya kita atur waktu lagi ya Bu ya. Maksudnya saya bicara sama ibu biar lebih dalam lah dengan ibu. Bisa. Gimana? Kapan ibu bisa? Besok kebetulan saya free dan anak saya juga kayak pulang sekolah nggak ada acara sih, jadi mungkin pulang sekolah saya ajak kesini aja besok. Oke, besok ya Bu ya. Ya, kasih. Masuk. Halo. Iya, ini aja. Jangan dulu, Ki. Ini namanya siapa? Yovani. Fani. Oke. Kita senang ya Bu ya. Ya udah mau tinggal ya. Keberatan nggak sih ya? Kita sudah cerita sih ya. Ini manggilnya apa ya? Aku aja kali ya. Iya. Nggak ada ya. Mau nanya nih, Ya, gimana sih sama mama? ya gitu-gitu aja sih, kalau masih sering cerita-cerita tapi ya gitu sih. Gitu itu gimana coba jelas? Gimana ya dia? Mama tuh sibuk gitu, jadi kayak jarang di rumah, terus ya cuma seadanya sih. Cuma seadanya. Terus biasanya sama siapa? Di rumah. Sama Bibi kalau di rumah biasanya. Cerita-cerita juga sama Bibi. Iya sama Bibi. Karena lebih banyak waktu sama Bibi daripada sama mama. Oh gitu. Kalau sama papanya masih apa? Masih sering kok, paling 2 hari sekali gitu kalau ada apa. Telepon. Ada cerita nggak masalah sama papanya? Paling cuma cerita masalah sekolah terus bosan gitu sih kak, pindah-pindah terus.
ceritanya sama papa. Iya. Masalah kamu sama mama gitu ada cerita nggak sama papa? Jarang juga sih, soalnya papa juga sibuk, jadi lebih banyak sama ibu. Dia lebih senang sama bibi. Oke. Terus kalau sekolah gimana? Sekolah menyenangkan sih, yang anak teman-teman yang di sini tuh jauh lebih baik daripada yang di kota kemarin. Baik gimana sih? Ada teman curhat nggak yang dekat? Enggak sih, lebih dekat sama teman yang dari kecil. Yang kecil. Dia lebih sering curhat sama dia juga. Iya. Dia tahu masalahnya nggak? Masalah yang tidak pindah sekolah atau kamu yang nggak suka gitu? Tahu sih Kak, soalnya kan sering, maksudnya hampir tiap hari chat gitu sama. Dia ada kasih masukan apa nih ke kamu? Dia cuma bilang dia bertahan, maksudnya ya jadi nanti cari teman dan seperti itu. Terus kenapa kamu sekarang mama mau pindah nih? Gimana? Sebenarnya nggak setuju sih Kak, soalnya kan penyesuaian lagi itu kayak sulit gitu, terus belum tentu cocok sama teman-temannya, jadi makanya aku bilang ke mama, dan mama aja yang pergi, aku di sini aja sama. Emang sulit berhubungan dengan teman baru atau kamu yang nggak mau gitu, emang nggak suka lagi-lagi teman? Mungkin kan udah bosan kali ya, kalau udah sering kita pindah gitu terus ya, jadi harus tahu pindah. Jadi kalau emang sekali emang harus pindah gitu, kamu gimana? Tetap nggak mau pindah? Kayaknya enggak sih Kak, soalnya udah cocok di sini sama teman-temannya, sama temannya juga, sama sekolahnya juga udah kayak kalau yang sebelum-sebelumnya kan mungkin agak terlalu memaksakan. Kalau sekarang udah pas lah. Di sekolah ada guru yang dekat, saya curhat gitu. Enggak juga sih, biasa aja. Biasa aja. Selain sekolah dengan lainnya apa? OS. Les. Banyak temen ya? OS-nya jadi nggak begitu. Oh enggak. Sendiri berarti ya? Iya. Sering cerita nggak sama? Enggak juga sih. Enggak juga. Soalnya kan baru. Terus mau nanya nih, harapan adik untuk mama ada nggak? Ya mau mama tuh gimana sih? Mama terlalu sibuk sih Kak, masa weekend juga ke kantor, terus hari Minggu juga di rumah sih, tapi ya itu telepon lah, harus kerjaannya sana sini gitu. Jadi jangan komunikasi sama kamu ya? Iya, paling cuma tanya udah makan atau belum, kayak gitu doang, tapi nggak pernah nanya. Kalau mama kerja biasanya via telepon? Iya, itu juga kadang-kadang nanyain ke bibi. Bukan ke kamu langsung? Oke. Jadi sama mama bisa dibilang kurang dekat lah ya? Iya. Kalau dibanding mama sama papa dekatnya sama siapa? Lebih dekat ke siapa? Dia sama kayaknya sih sama papa sih. Curhatnya juga sama papa, dekatnya juga sama papa. Iya. Soalnya papa lebih berutang gitu, terus lebih apa ya, lebih suka nanya-nanya soal teman, soal sekolah. Terus sering liburan nggak sama mama? Enggak. Udah semenjak mama naik jadi manajer itu udah nggak pernah deh. Sama papa? Sama papa waktu itu yang libur Natal kemarin pergi ke rumahnya papa. Oh. Iya. Terus juga di sini ada tante nggak sih? Ada tante atau Ada sih tante, tapi rumahnya agak jauh gitu. nggak jauh, dekat berarti ya? Ya. Sering main ke sana nggak? Kalau dibilang sering sih enggak, cuma apa ya, kalau misalnya lagi bosan atau apa gitu suka main sama anaknya tante, kan ada kakak juga. Ada berapa tante? 2. Dekat. Nggak begitu, soalnya jarak umurnya Ada sama. Jadi lebih kalau mau dikasih pilihan nih, kamu lebih mau tinggal sini berarti ya? sama Tinggalnya bapak, sama bibi, sama sama- bapak lagi.
Kalau sekata aja gitu ya tinggal melata aja. Enggak, ya, kayaknya sama bibi aja. Udah pernah bilang nggak sama mama kalau mau sama ibu? Udah kan waktu itu waktu mama bilang mau pindah, nah itu tuh aku udah kasih tahu kalau misalnya aku mau sama bibi aja di sini daripada pindah-pindah terus kan mama juga bisa di sini nanti sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Terus kan ada tante juga, jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa ke rumah tante. Terus reaksi mama gimana? Katanya nggak bisa, masa katanya aku ditinggalin sama pembantu. Karena kan bibi juga bukan pembantu. Oh, jadi bibi kayak apa Iya, gambarannya itu? Bibi kan udah lama sama aku udah dari kecil, jadinya ya udah jadi kayak mama sendiri, udah jadi kayak keluarga sendiri. Kalau kasih pilihan tinggal sama apa gitu? Papa kan sudah punya istri lagi, jadi nggak enak kalau misalnya tinggal sama papa nanti takutnya gimana gitu kan. Iya sama bibi. Oke. Masuk. Gimana? Ya, aku udah komunikasi ya sama Yevania. Seperti itu liputan di sini ya. Liputan di sini ya. Iya sih, tapi berat tinggalin dianya sendiri di sini sama bibinya itu. Kalau misalnya dikasih pilihan gitu, tantenya yang datang menjemput gitu. Bisa sih, tapi saya takut itu mereka di tante itu loh. Soalnya itu tantenya posisinya dari suami saya, bukan dari keluarga saya. Jadinya tetap pengen ikut. Ya kalau hanya nggak mau gimana? Nah itu dia saya bingung. Kalau nggak gimana? Sebenarnya saya mau aja dia tinggal di sini, tapi takutnya itu nggak ada yang ngawasin sama saya. Apalagi kan bibinya juga bukan udah berumur kan, jadi saya takutnya itu ya jadi nggak ada yang ngawasin. Jadi kalau dia ada apa-apa nanti di jalan atau gimana sekolahnya, jadi nggak ada yang ngurus. Udah pernah ngomongin belum? Udah, tapi dianya cuma tetap mau tinggal di sini aja, nggak mau ikut saya. Ini cara Mbak menemukannya gimana waktu kasih tahu kabar? Udah sih pelan-pelan kasih tahu dia dulu. Tapi dia tetap aja nggak mau, kayak cuek tuh. Udah mama aja yang pindah. Aku nggak mau. Jadi tadi dulu setelah saya lihat ya, dia dengan cerita dia tuh lebih nyaman di sini. Dia tuh karena udah lingkungan sekolah dia tuh dia udah enak, gurunya juga udah enak, teman-temannya juga baik gitu. Dan dia nyaman tinggal di sini, tinggal sama mbaknya. Katanya dia sih nggak apa-apa gitu. Cuma ya balik lagi ke gimana kan gimana, siap nggak atau ada cara lain menurut mbaknya? Saya juga bingung ini harus kayak gimana kan. Saya kepikiran pasti kalau dia tinggal di sini sendiri sama mbaknya. Tapi kalau dia udah maunya seperti itu ya sih kalau misalnya apa kan kasihan gitu dia kalau misalnya kayak paksa. Cuma itu saya masih kepikiran kayak kalau saya pindah dia di sini tuh siapa yang ngurus dia gitu. Nggak ada orang yang saya percaya buat ngurusin dia. Kalau bibinya gimana? Bibi di rumah? Katanya dia kecil udah sama Iya, bibinya dari kecil, tapi kalau misalkan di sekolahnya ada apa-apa, terus dia misalkan di jalan ada apa, kan bibinya juga nggak tahu kan. Dia Nggak udah bisa bantu gimana dia bisa bantu ya. Tapi kalau mbak sih, bibinya tuh orangnya gimana? Baik sih, udah kayak sudah saya anggap kayak keluarga sendiri. Tapi enggak belum terlalu percaya sama bibinya ya mbak? Saya percaya sama bibinya, cuma masalahnya itu ke anaknya gitu loh. Takutnya dia nggak ada yang jaga itu, maksudnya kok sama bibinya kan oke di rumah aja saya percaya sama bibi, tapi kalau di luar itu saya kan nggak tahu juga dia gimana. Kayak saya lihat mbak sama anaknya itu kurang komunikasi sebenarnya. Ya Ada perasaan gitu nggak mbak? iya, karena
ya itu dia, karena saya jarang di rumah dan jarang ketemu dia, komunikasi cuma lewat media sosial itu juga. Kalau dari lihat dari pekerjaan Mbak nih, kan sibuk ya. Gimana sih sebenarnya, ada niatan nggak kalau untuk anaknya tuh bakal lebih bisa lebih komunikasi, lebih nunjukin perhatian itu gimana? Apa yang Mbak lakuin gitu? Buat nunjukin misalnya Mbak tuh peduli sama anaknya. Paling kalau saya punya waktu luang, saya jadi pergi. Itu juga jarang. Dan kalau dia punya waktu luang juga dia biasa pergi sama teman-temannya. Jadi ya itu jarang. Saya juga yang pernah ngobrol berdua gitu, yang maksudnya intim gitu, nih mama, nih anak nih ngobrol nih masalah kita gini jadi gitu, belum pernah loh. Berarti apa harus langsung gitu nih Mbak? Ngobrol berdua gitu, santai kan, jelasin. Jadi kayaknya dia lebih banyak komunikasi sih harusnya. Iya. Bersama anaknya. Terus juga kita ada waktu kali ya buat menemukan kalian berdua, kalian ngobrol berdua. Mbak setuju? Biar lebih enak kita kan ngobrol ya, dari mama, dari anaknya gimana, nanti bisa ya curhat lah sama berdua gitu. Gini loh Mbak, dimana-mana cara seseorang dapat komunikasi yang lain itu dengan komunikasi. Nah, kenapa komunikasi itu penting? Karena tanpa ada komunikasi, maksud dari si A misalnya pada si B itu masih nggak nyampai. Nah, sekarang kan kondisi Mbak sama si adik kan alaminya kayak gitu. Nah, sebaiknya sih dan aku Mbak melakukan pendekatan sama si adik pelan-pelan sama si adiknya. Terus juga si adik kan udah besar ya, udah SMA. Nah, jadi udah bisa paham lah dan nanti kondisi Mbak gimana. Terus juga cara Mbak untuk menyampaikan suatu hal juga dia pastinya ngerti lah, udah bisa gitu. Dan juga sebenarnya nggak salah juga sih kalau dia tuh punya pendapat sendiri, yang kayak dia nggak mau pindah itu Mbak gitu kan. Mbak juga nggak bisa nyalain dia sebenarnya. Jadi ya lebih baik Mbak sama adik ini setelah ini pulang ke rumah, terus buat waktu berdua itu cerita sama lain. Terus Mbak kasih tahu gimana, jelasin ya pekerjaan Mbak tuh gimana, terus emang tentang pekerjaan kan dia juga itu Mbak juga jelasin ke dia. Dan juga mungkin Mbak bisa cari beberapa hari gitu, pergi jalan sama adiknya kemana liburan gitu kan, nanti saya coba. Ini bisa dicoba. Terus juga lebih banyak ngobrol sih harusnya, jadi bisa mengenal si adiknya gimana dengan dekat. Terus juga perkembangan usia si adik ini memang lagi butuh kayak sosok orang yang dekat sama dia, yang bisa dia curhat, bisa dia cerita masalah dia. Nah, emang di rumah itu kan posisinya harusnya Mbak yang bisa dekat sama dia juga bisa dekat sama Mbak. Jadi kayaknya itu aja sih masukan dari saya. Jadi kira-kira Mbak nanti kan maksud dari saya gimana ya? Jadi Pak coba dulu, nanti kalau udah ada perkembangannya gimana, Mbak bisa kabarin saya, bisa telepon, atau bisa kita janjian lagi ketemuan. Ya, saya ya. Oke, sana ya Mbak. Semoga Kasih ya. cepat selesai masalahnya. Kasih ya. Makasih ya Mbak. Ya. Selin ya? Iya. Halo. Gimana? Ada bisa Kak bantu? Jadi aku disuruh datang ke sini sama mama. Katanya aku disuruh cerita. Jadi aku ada masalah di sekolah. Masalah apa? Gimana ya? Jadi aku merasa aku dibully sama teman-temanku.
dibully. Hmm. Kalau boleh tahu, saya umurnya berapa? Aku 16 tahun. 16 tahun. Terus kalau sekolah kelas berapa? Kelas 1 SMA. Terus gimana cara dibully? Itu gimana? Jadi aku ngerasa kayak gimana ya, aku diketawain dulu sama temenku, jadi kayak aku merasa jadi bahan kayak lucu. Lucunya seperti apa? Jadi nggak tahu apa aku ngelakuin ini diketawain, aku ngelakuin itu diketawain. Terus kayak aku juga sering kayak disuruh-suruh gitu, Disuruh-suruh? disuruh-suruh misalnya, Selin kamu beliin minum dong, gitu atau apa gitu. Kayak gitu. Terus udah gitu berakhir. Terus kamu suka nggak digituin? Enggak lah, nggak suka banget. So, Nah, terus tapi di sekolah kamu punya teman kan? ya justru itu mereka yang bully aku itu kayak teman-teman dulu. Kenapa mereka mau membuli kamu? Apa cerita awalnya? Jadi kan aku kan anak baru di sekolah ini awalnya ya. Awalnya jadi aku anak baru di sekolah ini. Terus aku nggak kenal siapa-siapa, aku pindah dari luar kota. Terus aku baru kesini, aku baru masuk, terus aku nggak punya teman kan. Terus kan aku pendiem gitu. Jadi ya udah aku emang nggak punya teman dari mos juga nggak ada teman. Terus kali kan udah waktu itu kan ada sempet kan masa-masanya kelas meeting. Jadi kalau kelas meeting itu di sekolah kita itu tuh kan kalau ada lomba kan tiap kelas. Terus tuh tiap kelas itu pas lagi acara kelas meetingnya yang olahraganya, lomba olahraga, bagian olahraganya itu kita disuruh pakai baju bebas. Tapi baju bebas itu ada temanya, jadi tiap kelas itu beda-beda warnanya. Jadi kelas yang kelas 10B itu baju warna kuning. Kebetulan aku kemarin di kelasku itu warna pink. Nah kayak gitu. Nah terus jadi kan apa namanya, waktu kelas meeting itu kan nggak cuma satu hari kan. Nah, jadi lombanya tuh macam-macam, ada lomba yang olahraga, ada yang seni. Nah terus yang pas seni itu kita nggak pakai baju bebas, kita pakainya seragam. Nah terus aku karena aku nggak punya temen, aku pas-pasan waktu itu di kelas aku nggak dengerin, jadinya aku nggak tahu kak yang pas kelas meeting itu seni duluan atau olahraga duluan lombanya. Jadi ya udah aku datang. Nah aku datang pakai baju bebas itu, aku datang pakai baju warna pink. Pas datang aku lihat kok semuanya pakai baju seragam, cuma aku sendiri yang apa namanya, yang pakai baju bebas. Udah deh, terus temen-temen kelasku ngeliat aku gitu, terus aku diketawain. Nah tapi waktu itu aku belum merasa terganggu karena ya kan emang aku malu banget. Tapi waktu itu pas setelah diketawain disitu, jadi mereka mau temenan sama aku. Dari sana awalnya. Nah karena aku salah baju, malah terus aku diketawain, terus mereka jadi mau temenan sama aku. Jadi ada yang mulai ajak aku ngobrol gitu di kelas. Jadi ya udah aku ngerasa ya udahlah diketawain, yang penting punya teman gitu. Terus tapi ya lama-lama ya kesel juga diketawain dulu. Terus kayak terus Nah, kan ini kamu udah mulai senang nih punya teman. Terus masalahnya kalau misalkan digituin kenapa sekarang merasa aneh? ya karena kayak maksudnya mereka sekarang ngatainnya tuh kayak ketawa ngehina gitu loh. Kayak aku merasa kayak mereka merasa aku tuh nggak bisa gitu kan, karena aku nggak bisa. Terus kayak alah lu kan
presentasi terus diketawain, terus presentasi kan kita kan emang sekolah kita kerjanya tugasnya presentasi terus pas aku presentasi aku diketawain terus bilang mah nggak bisa, ya udah nggak usah presentasi, ini gitu lah nggak jelas orang harus presentasi buat nilai. Kamu pernah ini nggak coba untuk tanya sama mereka, kenapa sih, emang ada apa sih salah sama aku? Pernah. Kata mereka, Yang apa lucuan? lucu. Kalau menurutmu sendiri? Ya nggak lucu lah. Siapa sih yang seneng dengan Nah ini kan kamu nggak suka digituin kan sama teman-temanmu. Nah sekarang tujuan kesini itu pengen mencapai sesuatu apa? Aku mau nanya gimana caranya aku bisa punya temen, tapi aku nggak mau ditawain lagi sama mereka. Gimana caranya supaya temen aku tuh nggak masalah lagi? Aku harus gimana? Kamu udah pernah coba pendekatan nggak sama mereka? Coba ikut gabung ke rekannya, mana misal istirahat bareng, belajar juga bareng. Bareng sih. Terus mereka responnya gimana? Ya baik sih, maksudnya ya udah bareng ya bareng, makan ya bareng, terus belajar ya bareng. Tapi ya gitu, kadang-kadang baik, kadang-kadang ya mereka ngetawain aku gitu. Pokoknya gitu lah. Oh iya, terus itu waktu kan yang gabung itu, nah waktu aku gabung mereka nggak cuma ngatain aku kan, emang mereka karena baik, tapi kadang-kadang suka gimana ya, mereka sering nyuruh aku, tapi nyuruh bilangnya sih minta tolong, tapi kayak kesannya malah nyuruh gimana sih, kayak lu bawain ini dong, bawain buku dong berat nih atau apa gitu, padahal kan aku juga bawa buku berat juga. Emang cuma mereka yang punya buku. Terus juga suka kadang-kadang kalau misalnya belajar bareng gitu, jajarin kita dong, kapan nih gak bisa belajar kalau misalnya ini. Ya emang sih aku tahu kalau misalnya belajar bareng, aku emang minta mereka yang ngajarin gitu, karena aku juga gak ngerti soalnya susah nggak kayak dulu. Tapi ya tetap aja masa aku minta jajarin emang aku orang kaya, emang aku pejabat, kesel banget. Terus dengan apa yang kamu lakukan itu menurutmu udah benar? Kalau kamu mau ikut mereka. Sebenarnya salah sih kalau misalnya kalau aku makin lakuin yang mereka mau, ya mereka jadi kebiasaan. Tapi kalau nggak dilakuin, Cuma punya teman, gimana? Kan sedih. Kan aku juga pernah ngerasain nggak dulu di sekolah. Nggak tahu di sekolah kayak apaan, cuma datang belajar pulang, datang belajar pulang, istirahat makan sendiri. kamu sama sekali nggak ada teman atau satu orang di kelas yang kamu ambil belajar kayak satu orang misalkan, walaupun nggak semua yang teman-teman kamu dekat, tidak satu orang itu ada nggak? Teman bangku deh, bangku. Cuma bisa nulis bangku tuh cowok. Nah dia gimana sama kamu? Mau nggak kayak ngajarin? Enggak. Apa semua anak-anak di kelas kamu itu sama seperti yang gak suka? Kasih ada sih yang enggak, yang ngebully aku ya cuma beberapa orang sih, kan yang soalnya kan yang ngebully aku ya yang mau jadi temen aku itu. Nah, kenapa kamu nggak coba teman lagi sama mereka? Mereka itu
itu yang nggak pernah nyari masalah yang baik sama yang nggak mau. ini kenapa sih? Kan tadi juga ada di kelas kan. Ya sih, Udah pernah coba buat sama mereka. terus sih habis mereka kayak anak pintar gitu. Anak pintar kan biasa kan begitu, apa maksudnya nggak mau temenan sama orang gitu, maksudnya mau pilih-pilih teman biasanya mereka, jadi maunya temenannya sama yang pintar-pintar aja gitu. Oh, jadi di sini kamu pengen teman seperti apa sih? Aku mau yang bisa main sama aku, bisa belajar bareng, bisa berjalan, bisa main banyak terus ya, tapi yang pasti ya nggak ngabulin aku, nggak dengerin aku, nggak apa. Nah, selain di kelas nih teman di kelas, di luar kelas ada nggak teman? Kan di sekolah banyak tuh akan Enggak, kan aku anak baru. jadi nggak pernah coba untuk ikut itu kegiatan di sekolah. Atau dari situ bisa ya? Belum bisa coba sih. Nah, coba aja misalkan kamu ikut sekolah apa nih di sekolah yang kamu suka. Nah, dari situ kamu mulai cari teman. Udah pernah coba belum? Belum kan? Coba aja ikut itu. Tapi kan ini Kan kamu masih kelas 1 nih, masih kelas 2 pasti berarti anggap aja permulaan buat kamu ikut seperti itu kegiatan-kegiatannya. Itu terserah dia teman. terus jadi kalau misalnya sama temenku yang sekarang gimana? Jadi aku nggak bisa. Ya nggak apa-apa, jangan nggak bisa. Kamu juga harus mulai berdekatan sama mereka. Ya mulai beradaptasi lah dengan kegiatan mereka. Kebiasaan mereka itu di kelas itu seperti apa gitu. Jadi coba untuk itu berbaur sama mereka. Aku berbaur sama mereka, tapi ya tiap kali aku berbaur ya mereka ngeledekin aku. Justru karena aku terus berbaur sama mereka, mereka makin leluasa untuk ngeledekin aku. Kamu pernah coba ngomong nggak sama temen? Kamu kenapa sih suka ini aku? Ya itu yang tadi aku bilang, gara-gara ya mereka senang aja melihat aku diledekin gitu, katanya muka aku lucu kasih ledekin. Oke, gimana kalau kita mulai dari pendekatan yang di luar dulu ya? Karena kan di sini posisinya saya ini susah untuk berbaur pendekatan sama teman-teman yang di kelas kan. Gimana kalau kita coba sharing untuk melakukan pendekatan sama teman-teman di luar kelas dulu? Contohnya seperti yang ekskul, siapa tahu dengan ekskul itu dan bisa dapat teman. Karena kan biasanya kalau kita punya hobi yang sama orang lain, biasanya itu lebih nyambung kan untuk diajak berkomunikasi juga lebih gampang. Ya kan? Coba dulu saya ikut gabung di ekskul yang saya suka, yang emang kemampuan saya di situ juga. Setelah saya teman, saya dari situ mulai ada teman. Nah, dari situ juga saya bisa makin mengasah kemampuan saya kan dengan ikut ekskul itu, dan dapat teman juga di sana. Nanti setelah saya mulai dapat teman dan mulai ada teman di sekolah, kan ini kali masalahnya karena belum ada sama sekali teman kan di sekolah. Jadi coba untuk cari keluar dulu. Nah, setelah saya udah selesai, ada teman di sekolah, kita cari yang di dalam kelas, mulai fokusnya dalam kelas saya untuk gimana sama mereka, berkata sama mereka. Ya. Aku coba dulu nih. Kasih banyak ya. Iya. Nanti aku
kesulitan apa, kasih tahu mereka. Nanti kita ketemu lagi untuk konflik ya. Makasih Kak. Iya. Semangat cari temannya. Gimana ya? Ada perkembangan. Aku udah ikut saran kakak waktu itu, coba ikut exco kan baru bisa ikut exco soalnya harus sudah berganti semester baru ini. Jadi aku baru mulai baru 2 hari sih. Gimana pengalaman ikut itu? Seru sih, gurunya baik, terus kayaknya anaknya gitu. Udah mulai ada teman kan? Belum. Udah coba nggak pendekatan ke mereka? Nah itu dia, aku bingung kayak yang waktu aku bilang aku tuh pendiam, aku bingung kalau misalnya depan orang tuh aku harus gimana. Di sini masalahnya, saya juga malu ya, malu. Kakak kasih saran sih, coba saya buat lebih terbuka sama mereka. Terus terbuka itu kayak mulai sapa di luar, senyum, kalau ketemu mereka senyum, terus apa ajak kenalan. Saya dulu kalau misalkan mereka diem, kalau sama dia kan pasti nggak ada yang mulai kan. Coba saya duluan mulai kenalan sama mereka, cari tahu mereka kelas di mana. Aku mau ngajak temennya. Nggak apa-apa, coba dimulai. Kalau malu terus, ya saya nggak mungkin bisa berkembang. Cara ngomongnya gimana? Aku bingung. Pelan-pelan aja, kayak halo, boleh kenalan, itu aku Sally dari kelas ini, mau siapa? Gitu. Kalau saya masih malu, coba saya latihan di rumah sama kaca. Saya ngomong di kaca, coba saya lihat ekspresi Sally saat ngomong. Terus saya pasti lihat kan ekspresi Sally itu seperti apa. Kalau misalkan aneh nih seperti ini, coba gimana gitu. Yes. Terus juga coba ajak mereka aktivitas, ya kan udah kenalan nih, misalkan namanya A, coba sering ajak si A ini buat aktivitas bareng, seperti ke kantin, janjian ke kantin setiap istirahat itu, sering ke kelasnya dia, atau ketemu di mana, makan bareng, Masih. soalnya ikut pergi ke expo bareng-bareng itu, duduk bareng janjian. Tapi gimana janjiannya, aku nggak punya nomor mereka. Minta aku kenalan, kan terkenalan nih. Nah nanti saya boleh minta ini enggak, apa nanti kita janjian gitu. Nah dari situ saling mulai deh rajin, kayak chat itu, ajak bareng, kayak ke kantin atau enggak ajak ke perpustakaan, bareng-bareng cari tugas gitu. Nggak aneh kalau bisa kayak gitu. Enggak dong. Tapi kalau misalnya aku kayak gitu tadi bilang, apaan sih, ini anak aneh banget, apaan sih, sok deket, kenal gitu. Oh enggak, ini sebenarnya sharing yang takut duluan, jangan takut duluan, coba dulu. Karena kalau kita belum coba, kita nggak tahu respon dia seperti apa. Nah, kalau tahu dia juga sama seperti sharing, punya masalah yang sama juga. Terus kalau misalnya mereka ujung-ujungnya sama kayak temenku yang di kelasku gimana? Aku harus gimana? Jangan berpikir seperti itu dulu, coba dulu. Kalau misalkan siapa tahu dia juga responnya positif, kan kita nggak tahu kan. Jangan berpikir yang langsung nggak mungkin dia pasti gini, jangan gitu. Terus gimana? Aku udah capek. Aku heran mas, emang nyari temen susah gitu ya, sesusah.
Enggak kok. Terus kalau gitu kenapa nggak punya teman? Karena kamu belum cukup terbuka, nggak mau coba untuk terbuka dengan mereka, nggak mau coba untuk kenalan lebih. Kenapa mereka nggak coba kenal? Kenapa nggak mereka duluan yang kenalan sama aku? Karena kan di sini posisinya kamu baru kan, baru masuk sana, jadi mereka juga kayak nggak terbiasa dengan kehadiran kamu yang baru ini mungkin ya. Jadi kamu coba duluan yang mulai ada kita kenalan, gitu. Susah ya nyari teman. Jangan itu, harus coba, jangan langsung nyerah, enggak, jangan coba. Kenapa capek? Aduh, di sekolah susah pelajarannya. Nyari teman juga susah, semuanya susah. Jangan kayak gitu. Coba dulu. Kan ini sekarang kita mau coba kan. Siapa tahu bisa ada kemajuan. Ya. Coba dulu, jangan takut Selin. Nanti kalian yang ke depan sekolah selanjutnya. Bisa? Mulai duluan coba. Jangan nunggu mereka yang apa. Mulai aja duluan. Ayo semangat cari teman. Susah banget. Tahu kan cari teman gampang kayak gini nggak pocong. Tinggal batu dicari teman. Ayo pasti bisa. Ada lagi masalahnya Selin? Itu aja. Aduh, jangan nambah lagi, aku pusing, cukup ini aja besok nambah. Ya udah, berarti coba itu dulu ya, pendekatannya itu. Coba aja cari buat lebih terbuka, ajak mereka untuk lebih aktivitas bersama gitu lah. Terus aku latihan juga. Latihan juga di rumah. Ya deh. Ya. Kak, tapi kalau misalnya aku yang dengar punya teman juga, kalau misalnya apa sih, nggak punya teman dulu, pokoknya sampai akhir semester ini mulai masih tidak sekolah. Jangan. Karena ini loh, kalau percuma itu, kalau misalnya kamu pilih sekolah nih, kalau kamu nggak bisa untuk berbaur lagi, nggak mau untuk mencoba untuk berbaur lagi, ya pasti akan sama. Emang semua orang di sekolah lain juga nggak ini, semua temennya yang kayak gitu juga, orangnya sama. Ya enggak, tapi kan anggap aja pasti posisinya itu akan seperti ini lagi. Selin akan jadi orang baru lagi kan datang di sekolah itu. Nah kalau misalnya saya nggak bisa untuk bersosialisasi lagi, pasti kejadiannya masih sama. Masalahnya itu mencari teman. Coba Selin di sekolah ini, Selin cari teman dulu. Ya. Pokoknya itu dicoba dulu, jangan menyerah dan cepat nyerah. Coba aja. Ya. Makasih ya Kak. Apa lagi? Ada yang perlu aku bantu? Masih itu aja. Dikabarin aja lagi. Kalau cerita ada masalah, perlu ngobrol lagi. Saya kata lagi ya. Makasih ya Kak. Tadi jemput. Tadi sih, makasih.
Halo, Hai Selin. ini siapa ya? Ini Kak Widya. Gimana? Ada perkembangan nggak? Oh, Kak Widi. Iya, Kak. Ada dong perkembangan. Aku udah seneng. Gimana? Ya, aku udah ikutin apa sarannya kakak waktu itu. Aku coba aku coba ajak ngobrol, mulai ajak ngobrol duluan. Terus iya benar kayak kata kakak, akunya yang terlalu negatif mikirnya. Aku pikir semua orang sama gitu kayak teman-temanku yang di kelas itu. Oke, berarti Selin sekarang udah punya teman ya? Ada masalah lagi nggak Selin? Sejauh ini sih belum ada sih. Semoga aja nggak ada masalah lagi deh. Aku capek. Iya, oke deh. Kakak terus seneng deh kalau Selin udah punya teman sekarang. Thank you ya kakak Iya, udah sama-sama. Nanti bantuin. kalau misalnya ada masalah, langsung cari kakak aja ya. Oke. Ngobrol apa-apa gitu, bisa cari kakak. Oke deh kak. Oke, Oke, Selin. makasih ya kak ya. Bye. Yo bye. Makasih. Panas banget ya hari ini. Iya, panas banget. Ya pun panas. Tetap harus semangat. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Maria. Maria. Oke, kenalin aku Caroline. Jadi Maria gimana nih? Datang ke sini ada keluhan apa? Ini saya beberapa hari ini sempat bergumul bingung itu sih. Nggak tahu mau jadi apa yang nggak tahu harus memilih gitu. Saya banyak tekanan gitu, dari sekitar dan dari. Apa ya? Dan saya baru lulus kan ini, ya udah sekitar 2-3 bulan lah ya. Nah terus saya tuh bingung mau menjadi apa sekarang. Bingung mau menjadi apa sekarang? Memang kamu lulusan dari jurusan apa? Dari psikologi, awalnya saya mau lanjut S2 kan, tapi papa bilang katanya lebih baik bekerja dulu gitu sama setahun. Tapi untuk bekerja ini saya nggak tertarik sama sekali dengan yang berkaitan dengan perusahaan ataupun dengan orang-orang gitu. Saya lebih tertarik untuk menjadi istilahnya kayak menjadi pembicara kali ya. Pembicara. Jadi nggak suka yang berhubungan dengan orang-orang yang kayak ngurusin masalah-masalah. Oh, jadi nggak suka yang kayak konseling gini ya? Bisa dibilang begitu sih mungkin. Terus nggak suka yang intinya nggak suka yang berkaitan dengan angka-angka perusahaan itu saya nggak suka sama sekali. Jadi lebih suka jadi pembicara. Kalau misalnya itu memang dari ini kamu masuk psikologi ini emang awalnya dari pilihan kamu? Jadi awalnya itu memang pilihan saya karena dulu saya tuh tertarik untuk masuk. Karena saya tulisan ibu saya tuh tertarik menjadi pendeta awalnya tuh karena saya pengen sekolah teologi, tapi saya pikir saya belum siap ya maksudnya untuk sekolah teologi berarti harus belajar Alkitab dan mempersiapkan diri untuk menjadi pendeta. Ternyata saya merasa waktu SMA itu belum siap, jadi saya berpikir bahwa psikologi kan juga berkaitan dengan orang kan, terus bisa melayani Tuhan melalui psikologi itu dengan psikologi saya. Tapi semakin saya belajar tentang psikologi kok semakin saya merasa nggak feelnya kayak nggak cocok gitu, Nggak sesuai sama keinginan. iya nggak cocok sama ekspektasi saya yang pertama kali itu. Memangnya kalau misalnya di psikologi untuk misalkan tadi kamu bilang mau jadi pembicara, bukannya ada kayak profesi di psikologi itu banyak ya mas ya. Bukannya kalau misalnya pembicara itu bisa jadi kayak trainer gitu atau apa itu nggak tertarik seperti itu? Iya sebenarnya tertarik sih Bu, tapi untuk lanjut itu juga saya malu sih karena kan harus bikin skripsi lagi, tesis lagi gitu kan, dan harus belajar lagi gitu. Jadi ya itu yang saya bingungin, apakah saya kerja dulu. Sebenarnya saya sudah dapat kerjaan sih di kantor, udah kerja selama 2 minggu. Tapi di kantor ini juga saya ngerasa kayak rata-rata orang psikologi juga kan, jadi terlalu teoritis gitu. Biasanya kan
orang-orang lulusan teologi psikologi itu kan ini kan apa misalnya kayak udah belajar ilmu-ilmu dan menerapkan gitu apa ya ilmu yang dipelajari itu. Nah di perusahaan saya tempat saya ini kebetulan juga banyak kan orang-orang dari psikologi karena saya bekerja di HR itu kan. Nah ya udah begitu sih. Jadi kayak aneh gitu kayak kok terlalu teoritis banget gitu kan nggak bisa harus disesuaikan dengan karakternya. Jadi ilmu yang dipelajari itu langsung menjudge orang itu juga kayak gitu sih Bu. Makanya saya kurang nyaman dengan kantor yang sekarang gitu. Apa memang saya nggak cocok kali ya di bidang psikologi itu juga saya bingung gitu sebenarnya saya ini kenapa gitu kok dikit-dikit nggak cocok ya juga nggak cocok apa memang passion saya itu menjadi pembicara dalam itu saya juga masih bingung sih sebenarnya masih banyak itu yang dipikirkan gitu. Pembicara bingung itu jadi pembicara di bidang yang Iya di bidang apa atau saya memang panggilan saya itu menjadi pendeta atau memang saya sukanya berbicara ya mengenai hal-hal tertentu atau tema-tema tertentu gitu. Tapi emang kamu dan kamu sendiri emang tertariknya itu ya bicara dengan orang lain gitu. Sebelumnya memang kenapa sih kamu mau jadi pembicara? Soalnya kan kalau jadi pembicara itu ya saya dengar sih gajinya sih nggak begitu besar tapi kalau ngomong itu kan enak gitu maksudnya nggak ada beban gitu bisa disesuaikan dengan jadwal kita terus habis itu apa ya kayak tema-tema juga kita yang bikin karena kita ahli di situ gitu. Tapi kalau bekerja atau menjadi apa ya kalau orang-orang kan juga kadang-kadang nggak sesuai dengan diri saya atau saya nggak pandai di situ tapi saya dipaksakan gitu sih kayak gitu sih makanya saya ingin jadi pembicara karena ya kan tergantung tema-tema yang ada kan nantinya nah itu saya bisa menyesuaikan itu dengan kemampuan saya. Yes. Memang kalau misalnya di tempat kerja kamu yang sekarang kamu dipaksa gitu kamu nggak punya karir di situ tapi terus kamu dipaksa disuruh bekerja bidang itu. Enggak juga sih karena kan saya belajar juga kan di situ. Nah saya sih sebenarnya bisa mengaplikasikan apa yang saya pelajari di situ. Cuman ya itu tadi sih Bu saya kurang nyaman sama orang-orangnya karena ada senioritas gitu terus suka banget disuruh-suruh gitu. Disuruh-suruhnya sih emang yang berkaitan dengan pekerjaan tapi kan saya jadi selama 2 minggu masa saya orang baru Bu saya tuh pulang udah lama lembur gitu gara-gara disuruh ngerjain kerjaan atasan saya. Kerjaan atasan kamu Iya. Kalau gitu kan ini kenapa kamu nggak langsung aja gitu? Oh kan kamu mau jadi pembicara, kenapa kamu sampai sempat masuk dulu gitu ke perusahaan ini? Gimana? Awalnya itu kan saya udah bilang ke bapak saya gitu, saya pengen ini deh jadi pembicara tuh gitu dari SMA gitu, saya udah tertarik memang jadi pembicara gitu. Cuman bapak bilang katanya pembicara itu apa, nggak jelas masa depannya, terus katanya juga orang-orang mana pembicara itu kayak nggak berguna gitu Bu, dibilang kata bapak saya nggak berguna karena dia cuma ngisi-ngisi acara doang kayak entertain gitu, kayak entertain orang gitu kan. Nah papa kurang setuju akhirnya itu kebetulan perusahaan itu tuh tempat teman papa saya gitu, jadi ya lagi butuh orang gitu, yang dari psikologi akhirnya ya papa minta saya untuk di situ gitu. Awalnya sih ya waktu daftar sih kelihatannya sih tampaknya enak gitu, nyaman gitu, tapi setelah masuk itu kok diperlakukan kayak gini gitu, makanya saya jadi bingung gitu, entah memang salah saya yang nggak cocok di situ atau memang itu nggak sesuai dengan passion saya gitu. Kalau kamu udah kan ini kan papa kamu kan yang suruh di sana ya. Apa kamu udah coba membicarakan dengan papa? Belum sih Bu, soalnya kan saya takutnya nanti jadi hubungan relasi bisnis papa saya dengan yang punya itu jadi negatif gitu, takutnya karena saya disuruh-suruh atasan apa-apa kan ya nggak tahu sih papa saya bakal mikir apa kan, jadi mikirnya ya memang itu tanggung jawab saya atau memang bekerja seharusnya seperti itu gitu, cuman saya takutnya nggak enak gitu kalau nanti hubungannya jadi negatif gitu.
cuma gara-gara saya, makanya ya saya diam-diam aja sih Bu. Tapi kan nggak bisa gitu juga, karena yang kelihatan kamu, yang merasakan kamu. Tuh, sekarang ya tergantung kamu semua. Kamu emang passionnya di mana? Kalau misalnya emang lebih nyamannya jadi bicara bukan di kantor itu, gitu. Kan kamu juga harus bisa memilih. Masalahnya kan kalau kerja itu kan apalagi kamu udah lulus, bukan lagi ini bukan cuma magang gitu. Magang kan cuma beberapa bulan. Sedangkan kalau kerja itu ya kamu sampai tua gitu. Sampai tua kamu akan terus kerja untuk mencari uang, mencari nafkah. Nah justru itu Bu yang jadi masalah. Saya juga melihat sih Bu, selama saya bilang kalau prospek sebagai seorang pembicara yang kalau sekedar berbicara sosial atau tema-tema tertentu mengisi acara itu ya paling cuma dibayar berapa sih Bu, 500, 1 juta atau pun itu juga musiman ya, misalnya kayak ya ada juga enggak gitu. Nah itu semenjak papa saya bilang kayak gitu ya benar juga gitu. Maksudnya saya setuju juga sama papa saya, makanya saya tetap bertahan gitu di perusahaan itu. Saya nggak bilang gitu sama papa saya karena itu tadi gitu. Cuman ya untuk lanjut ke S2 sih saya juga ingin, makanya saya tuh takut gitu mengambil langkah, takut nanti menyesal gitu. Ya kalau misalnya kamu memang akhirnya menemukan keputusan yang emang benar-benar sesuai sama diri kamu, sesuai dengan keinginan kamu, sesuai sama passion kamu, ya pasti kamu gak akan menyesal sih. Gitu. Karena kan ya emang itu yang kamu suka gitu kan. Ya tapi mungkin memang kalau misalnya karena kamu menangkap ya mungkin kamu juga harus mencari tahu apa sih yang bisa kira-kira bikin papa kamu itu jadinya nggak menang lagi. Jadi misalnya kamu benar-benar seraknya gitu inginnya jadi pembicara. Nah kan kalau misalnya pembicara juga kan yang kayak tadi kamu bilang memang misalnya hanya tema-tema tertentu, terus musiman, terus karena musiman kan kalau misalnya kayak gitu bisa aja kamu memang kerja sama dengan suatu perusahaan di mana memang di perusahaan itu tuh memang sering manggil pembicara yang bukan cuma musiman gitu aja gitu. Dan kalau misalnya pembicara kan temanya nggak cuma itu aja, pasti kan kamu akan seiring waktu kamu pasti belajar lagi dong. Kamu akan punya keahlian yang lain, jadinya kamu bisa menjadi pembicara di bidang itu juga gitu kan. Tapi apa benar kamu inginnya jadi pembicara atau hanya ini karena memang tempat kerja kamu aja gitu yang nyaman? Nah ini juga aku yang saya bingungkan gitu, apa ini cuma karena saya terlalu egois gitu. Saya memang dari SMA pengennya jadi itu sebenarnya suatu hal yang baik atau enggak itu juga saya bingung. Karena kan menurut saya gimana ya, apa itu cuma sekedar cita-cita masa lalu bagi teman sama saya, keinginan belaka atau keinginan sementara gitu loh Bu. Jadi Ya kalau misalnya gimana ya, kalau misalnya emang kalau kamu bilang cuma keinginan sementara, buktinya sampai sekarang kamu masih mau. Itu kan dari SMA ke sekarang udah lulus sudah 4 tahun. Buktinya kamu masih menginginkan hal yang sama. Berarti itu bukan sementara. Nah, tapi ya mungkin kalau misalnya dulu kan waktu SMA mungkin belum tahu keadaan dunia pekerjaan sebenarnya itu gimana gitu. Makanya kan kamu juga mulai berpikirkan dari yang kamu bisa itu. Dan ya mungkin bisa disesuaikan aja sih, kita coba eksplor aja lebih lagi. Kamu misalnya kamu menjadi pembicara itu ya pembicara yang seperti apa, terus kamu kira-kira potensinya kalau misalnya kerja jadi pembicara tuh yang bisa terus-terusan dapat ya berlangsung lama gitu. Itu tuh kayak gimana dan misalnya yang kamu cocok. kalau dilihat dari latar belakang keluarga saya sih Bu,
saya harus cari uang yang banyak sih Bu. Karena kan papa kan dulu orangnya susah juga kan, sekarang jadi orang yang berhasil, jadi saya juga dipaksa gitu untuk jadi orang yang berhasil juga gitu, nggak boleh mengecewakan gitu. Ya pasti semuanya, semua orang pasti ingin berhasil Makanya, tapi berhasil versi orang tua saya ini beda dengan versi saya. Kalau menurut saya orang yang berhasil itu adalah orang yang bahagia gitu, orang yang bahagia dalam hal apapun gitu, kayak dia enjoy dalam apa yang pekerjaannya, enjoy mengatur keuangannya, enjoy dengan keluarganya gitu. Sedangkan papa saya ini enggak gitu. Bagi papa saya itu orang yang berhasil itu ya dihitung dengan materi gitu Bu. Nah jadi perbedaan nilai ini sering bikin saya bingung dalam memilih pekerjaan gitu. Kayak kemarin-kemarin juga papa pekerjaan itu juga milih-milih karena itu tadi sih Bu. Karena saya nggak sesuai, tapi bagi papa saya itu harusnya itu diambil, tapi bagi saya itu nggak bisa gitu, saya nggak mau gitu, nggak bahagia di dunia ini. jadi gini. Wah itu udah gawat itu. Saya nggak mau gitu maksudnya. Karena kan banyak orang yang kalau papa saya tuh bekerja gitu tuh, tapi saya nggak tahu bahagia atau enggak gitu. Mungkin dia senang sih bekerja, cuman kan kalau di kantoran sih saya rata-rata lihat ada deadline lah, ada ini lah, macam-macam gitu ya, suami tunggu begitu gitu Bu. Apa sebelumnya kamu udah pernah coba ngomong gitu kalau misalnya pekerjaan yang kamu mau tuh seperti apa? Maksudnya prinsip hidup, apakah kamu sudah menjelaskan prinsip hidup kamu gitu? Apa arti sukses bagi kamu? Udah karena saya sudah bilang kalau saya tuh di dunia itu ingin bahagia gitu dalam segala aspek kehidupan saya. Tapi bagi papa saya itu hidup itu ya nggak mungkin selamanya bahagia gitu. Papa saya tuh bilang hidup itu ya menderita, harusnya itu berjuang menderita itu. Harus berjuang, Iya. harus menderita. Hidup untuk menderita. Iya, hidup untuk menderita. Mungkin saya nggak heran juga sih Bu, papa saya bilang kayak gitu, karena kakek nenek saya dulu kan petani gitu. Terus papa saya tuh tinggalnya di Medan gitu, terus ya merantau ke Surabaya gitu kan. Saya jadinya di Jakarta, sekarang stay di Jakarta. Nah itu gara-gara itu dulu masa lalunya itu lagi kurang uang apa segala macam. Kadang bapak saya itu 12 bersaudara. 12 Iya. bersaudara, wow banyak banget. Banyak. Pasti. Iya, papa saya bilang kayak gitu. Dan yang orang yang jadi itu ya cuma papa saya doang di antara ke-12 anak-anak. Kalau saya tahu itu 12 dari 12 orang itu papa kamu anak berapa? Anak ke-7. Anak ke-7. Kalau nggak salah aku anak ke-7 saya suka lupa. Oke. Ya gimana ya? Kamu mungkin menurut kamu gini, menurut kamu ya hidup itu kan harus bahagia kan? Berhasil itu bahagia. Nah, hidup itu berarti harus bahagia dong. Nah, tapi apa hidup bahagia itu berarti tanpa penderitaan sama sekali atau bagaimana menurut kamu? Menurut saya sih menderita pun juga harus bahagia. Maksudnya di saat kita memilih karena kita bahagia dan kalaupun nanti harus menderita ya otomatis kita akan menemukan kebahagiaan sebenarnya. Tapi selama ini saya belum menemukan itu Bu, karena saya dilarang-larang kan untuk memilih gitu. Maksudnya saya pengen jadi pembicara, saya pengen bekerja di tempat yang memang saya nyaman, saya suka gitu. Tapi kalau sekarang saya nggak boleh gitu milih apapun, itu semuanya diatur oleh papa saya gitu. Makanya saya merasa kayak ya hidup untuk mencari kebahagiaan itulah yang terpenting gitu. Kalau misalnya kamu udah sesuai sama passion kamu, biar kamu menderita juga tapi ya bahagia. Iya, ya mungkin karena saya sih berpikir seperti itu, cuman kan nggak tahu ya nanti kalaupun nantinya saya harus menderita, bukan menderita yang maksudnya berjuang atau apa gitu ya, itu karena pilihan saya sudah siap gitu menanggung resiko yang ada. Tapi untuk saat ini kan saya nggak bisa memilih apapun gitu, saya cuma bisa menerima, ya akhirnya saya seperti itu nggak nyaman, benar-benar nggak nyaman. Kalau gitu sih ya harus dibicarakan lebih sih sama keluarga kamu sih ya.
atau jadinya gimana gitu. Karena mau nggak mau ya kan value-nya udah beda. Menurut kamu kalau misalnya orang punya value yang berbeda itu kalau mau diselesaikan itu caranya gimana sih? Nah itulah bisa jadi bermasalah. Iya, cuman saya dan bapak saya ini adalah sama-sama orang yang keras. Jadi bapak saya keras, saya juga keras, saya punya prinsip. Bapak saya juga punya prinsip. Jadi seringkali kita tuh bukan berbicara baik-baik, malah lebih ke arah lebih banyak cocoknya. Kayak apa saya diam atau saya lebih baik pergi, saya nggak melakukan atau mendengarkan apa yang bapak saya bilang gitu. Tapi aku menurut kamu kalau misalnya seperti yang kamu bilang kan, kalau kamu keras, bapak kamu keras, terus kalau misalnya bicara kayak gitu, kalau misalnya kamu begitu terus, apakah akan ketemu jalan keluar itu? Bapak saya pasti nggak ngerti apa yang saya rasain. Tapi ya itu sih dulu saya tuh tetap kayaknya nggak bisa deh ngomong sama bapak saya. Orang saya sudah karena sudah terlalu lama gitu ya, maksudnya diperlakukan menerima ya. Nanti ujungnya juga saya pasti menerima gitu. Ya pasti papa saya tenang gitu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Karena mama saya juga pasti ngebelain mama saya tuh takut sama mama saya. Kayak gitu. Jadi ya udah saya nggak ada yang belain. Saya berjuang sendiri. Berjuang sendiri. Iya, saya sering kali ngerasa kok saya tuh berjuang sendirian gitu. Sama keinginan saya, sama kebahagiaan saya sendiri. Tapi memang seharusnya kita berjuang kan untuk kebahagiaan kita sendiri. Iya sih benar. Memang harus gitu karena ya namanya hidup ya siapa lagi yang mau berjuang kalau bukan diri kita sendiri. Ya, Nah, itu juga yang menjadi prinsip hidup saya gitu. Nah, tapi apa benar nggak ada gitu? Kamu itu apa? Kalau boleh tahu kamu anak tunggal atau? Ah iya, saya anak tunggal. Makanya papa benar-benar mendesak saya, memaksa saya gitu. Terus nggak ada sama saudara lain gitu yang mungkin bisa yang dekat sama kamu yang ngerti gitu kamu punya Ada sih bu kakak sepupu saya, cuman ya dia nggak begitu akrab sama bapak saya gitu. Mungkin karena terlihat gitu, maksudnya udah tahu gitu kalau bapak saya itu orang yang keras. Dia juga nggak berani ngomong gitu ke bapak saya. Jadi ya ujung-ujungnya saya cuma cerita aja ke kakak sepupu saya, sharing gitu tentang pikiran saya, apa yang bikin saya nggak nyaman di rumah gitu. Bahkan saya pernah dulu waktu itu saya nggak pulang ke rumah semingguan gitu, karena males gitu bapak saya. Saya tinggal di tempat kakak saya itu. Makanya saya lebih enak gitu untuk berbicara atau komunikasi itu dengan kakak saya itu. Tapi apa menurut kamu dengan kamu bergerak seperti itu, dengan kamu pergi dari rumah, dengan kamu ngomongnya kalau misalnya ngomong sama papa kamu ujung-ujungnya berantem, apakah itu ujungnya bisa apa memberikan jalan keluar gitu? Nggak bisa sih bu, tapi ya itu waktu saya pulang dari rumah itu baru dia bapak saya tuh mau mendengarkan saya kayak kenapa kok pergi dari rumah, kenapa kok diam-diam gitu, kayak gitu, kenapa kok nggak bilang, kenapa kok nggak coba ngomong gitu. Padahal saya sudah sering ngomong bu, bahkan ini udah ke 9 kali ya saya bilang ke bapak saya kalau saya tuh pengen jadi pembicara, tapi ya tetap aja bapak saya bilang pembicara itu bukan suatu pekerjaan, pembicara itu hobi gitu. Jadi harus dipisahin antara hobi dan pekerjaan gitu. Karena menurut saya nggak apa-apa kan kita bekerja dengan hobi kita, apa yang kita ingin, apa yang kita suka gitu. Tapi bagi bapak saya enggak. Kalau misalnya ini biasa waktu kamu bicara sama mama kamu itu tuh kondisinya lagi sedang apa gitu kamu? Lagi makan pagi kadang-kadang, terus lagi pulang kerja, terus kadang pas kita lagi nonton TV, kayak gitu-gitu bu. Saat-saatnya nggak serius sih saya bilangnya. Tuh kan kalau misalnya kamu bicara waktu makan pagi, mungkin papa kamu begitu supaya pembicaraan cepat selesai gitu kan, bukan jangan ya papa kamu. Kalau waktu pulang kerja pasti capek. Mungkin kamu harus nyari waktunya yang lebih tepat, yang waktu lagi santai kan. Kalau misalnya lagi nonton TV juga mungkin ya emang papa kamu merasa ini waktunya papa santai gitu. Atau mungkin ini sih kamu bisa
cari waktu. Jadi cari waktu sama papa kamu bilang, Kak aku mau serius gitu. Sebenarnya sudah pernah sih ibu coba yang kayak gitu. Cuman ya kita sih apa bilang katanya kalau mau bahas soal pembicaraan apa nggak mau lagi. Kamu lagi Ya katanya udah capek tuh. Saya harus bekerja juga jadi pembicara. Makanya ibu saya tuh bingung kalau saya nggak jadi pembicara atau saya memang harus bertahan di perusahaan itu aja gitu. ya, kalau misalnya oke, mungkin kalau misalnya mungkin untuk saat ini papa kamu nggak setuju deh. Nah, oke mungkin saat ini ya sebagai anak kamu harus ikuti apa kata orang tua. Tapi kalau misalnya untuk bekerja tetap bekerja di perusahaan itu, kalau misalnya kamu merasa nggak nyaman, lebih baik yang kamu mungkin cari tempat lain yang bisa memenuhi keinginan papa kamu dan nyaman buat kamu gitu. Jangan malah kamu maksa untuk kerja di situ, apalagi kamu nggak suka gitu. Atau mungkin kan begini kan, kamu baru 2 minggu pakai di sana ya. Nah, atau dicoba dulu 1 bulan kan, mungkin kalau misalnya kamu ngomong sekarang juga pasti papa kamu bilang kamu baru mulai, kamu belum tahu apa-apa, belum ngerasain ini. Mungkin bisa dicoba lagi, bicara lagi ke papa kamu waktu sudah 1 bulan gitu, ya kan? Udah 1 bulan, jadi ya udah Pak, aku udah 1 bulan di sini dan aku masih merasa nggak nyaman gitu. Tapi saya takut sih bu, itu kan nih kalau misalnya saya bilang nanti kalau nggak nyaman atau gimana itu nanti bisnis papa saya dengan bapaknya itu yang ada di kantor itu kan nanti jadinya berdampak buruk gitu. Nanti saya malah kena lagi gitu, enggak ya? Kan yang pasti kan ini, apalagi kamu anak tunggal papa kamu kan. Nah, masa sih papa kamu nggak mau apa yang terbaik buat anaknya? Balik anak tunggal, masa kalau misalnya anaknya yang sedih mau dibiarin gitu aja? Ya nggak. Kalau misalnya emang tempat kerjanya nggak ini, atau mungkin kamu bisa kan tahu sekalian begini, kamu bisa coba mulai cari tempat kerja yang lebih baik dari sekarang gitu. Jadi pada saat kamu gitu, kamu sekalian bilang gitu, Pak aku ada tawaran di tempat lain yang suasananya mungkin dari aku waktu interview segala macam ya lebih nyaman, lebih enak gitu, value perusahaannya juga sesuai sama kamu gitu. Jadi Bisa jadi saya tetap cari kantor, dan untuk menjadi pembicara saya tunda dulu gitu. Kalau misalnya untuk saat ini nih, seperti yang kamu bicarakan kan mungkin tidak memungkinkan untuk saat ini gitu. Tapi yang pasti yang harus kamu kerja itu ya yang tadi kamu bilang, kamu mau kebahagiaan. Seenggaknya kamu harus menemukan kebahagiaan itu dong di pekerjaan kamu saat ini. Nah, jadi yang penting sekarang coba deh kamu nanti kan kalau udah 1 bulan gitu kamu coba ngomong lagi sama teman kamu pelan sama mama papa kamu. Kamu juga yakin, coba kamu yakinin dulu kalau mama kamu, jangan sampai kan tadi kamu bilang mama kamu takut ya itu kan tetap aja kan. Masa kamu nggak bisa cerita ke mama kamu, coba kamu cerita pelan-pelan ke mama kamu, bilang aku sebenarnya maunya ini, mama bantuin aku ya buat apa gitu kan. Jadi supaya kamu nggak berjuang sendiri, kamu jangan kayak dulu, pasti mama kamu juga kan mau bantuin kamu dong. Gitu. Nah terus juga nanti yang udah 1 bulan kamu coba ngomong ke kamu sambil ya kamu udah siapin dulu semuanya. Kamu udah misalnya kamu udah nemu tempat kerjaan yang lebih baik yang kamu bilang kamu nyaman gitu. Jadinya kan kamu juga bisa melihat kamu gitu. Kalau ya udah berarti kamu masih nurut sama papa, jadi masih tetap mau kerja di perusahaan gitu walaupun perusahaannya beda gitu. Jadi ya kamu udah benar-benar prepare sebelumnya. Dan yang pasti pada saat kamu bicara nanti itu kamu harus tahan emosi kamu, biar bagaimanapun kamu sebagai anak kamu harus tetap hormat. Jadi jangan malah kamu yang langsung mikir nanti kamu bisa ngomong sama papa nanti pasti berantem, jangan mikir gitu. Jadi kamu pelan-pelan, kamu cari waktu ngomong sama papa pelan-pelan dan kamu bilang kalau kamu
inginnya oke Pak, aku tetap di perusahaan, tapi aku merasa nggak nyaman, aku nggak senang di sini. Aku udah coba 1 bulan dan ya itu masih nggak bisa gitu. Yakin jadi kira-kira masalah sebenarnya di sini ya antara papa kamu sama kamu ya sebenarnya. Baiklah kalau itu kira-kira ada yang masih udah kamu coba dulu ya. Oke, saya pamit pulang Ibu. Terima kasih. Iya.